Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tina ya guys. Sudah lama nggak bikin konten. Hari ini gue akan membahas tentang cara hijrah ya guys. Gue lagi ada di pesantren. Apa nih nama pesantrennya? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Nah, gue bersama Tahfidz nih. Pengen tahu kan gimana caranya hijrah? Biasanya kan nggak muka nggak kelihatan ya. Ini mau bercadar. Jadi gue akan nanya tentang gimana sih cara hijrah itu, hijrah yang gimana ya, yang menutup aurat gitu ya. Sini nih. Namanya siapa nih? Risma. Nah, Risma. Oke. Risma. Uhti Risma mondok di mana aja sih selama tahfidz? Pertama kali mondok tahfidz itu Risma di Pondok Pesantren Global Al-Jabar, yang tempatnya itu di Tarogong, Pandeglang, daerah Pandeglang. Terus bagaimana sih kegiatan sehari-hari tentang tahfidz Quran? Kalau tentang tahfidz itu ya sehari-hari kita setiap, kalau di pengalaman di sana di pondok yang pertama di Global Al-Jabar itu kan di sana sambil sekolah SMK, kebetulan di SMK juga kan. Jadi pagi jam 3:30 kita bangun, kadang jam 3 gitu tahajud, terus sambung ngafal, terus sholat subuh. Habis sholat subuh kita setoran gitu ke ustadz atau ustazahnya. Nah habis itu jam 6 kita keluar. Nah di situ piket kayak gitu-gitu, bersih-bersih lah. Nah jam 7 kita mulai sekolah, dan kalau kegiatan pondoknya mulai dari habis asar. Boleh bertanya ya, gini, Risma ya, Risma, ada keinginankah dalam hati, apakah disuruh orang tua untuk mengikuti tahfidz Quran? Kalau itu keinginan sendiri. Subhanallah, keinginan sendiri ya guys. Oke, keinginan sendiri. Bagaimana sih tahfidz Quran itu menurut Risma? Apakah sulit? Apakah emang benar gampang? Apakah benar emang pengaruhnya banyak? Ujiannya banyak? Bagaimana sih menurut Uhti? Kalau sepengalaman Risma sih sampai sekarang ya masih dirasain gitu. Dari mulai pertama ya emang kan awal-awal mah agak-agak mudah, kayak mulai dari juz 30 gitu. Emang itu kan udah sering kita baca gitu. Tapi kalau udah ke juz 1, juz 2 kita kan mulai makin banyak hafalnya. Nah di situ semakin agak mulai sulit. Tapi kalau emang kita niat dari hati nih, niat bener-bener gitu, kita pengen menghafal Quran, pasti kan kalau niat dari sendiri pasti kita juga berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Nah tapi kalau misalnya kita cuma keinginannya dipaksa orang tua tapi nggak ada keinginan dari diri sendiri, mungkin pasti kalau ngerasain sulit sedikit pasti kita bakal ngerasa pusing, terus langsung nyerah gitu. Tapi kalau emang dari bener niat dari sendiri, pasti sesulit apapun emang kan kita ngafal Al-Quran, bukan hanya ngafal Al-Quran, kita sekolah aja pasti ada ujiannya, entah itu kita sakit, entah itu kita ngalamin apa gitu, pasti semua itu ada ujiannya. Tapi kalau emang misalnya kita emang udah niat bener-bener pengen gitu, pasti terus berusaha gitu. Oke, berapa sih sewaktu untuk menghafal Al-Quran itu berapa kaca sewaktu? Kalau itu tergantung dari kitanya sih. Kalau Risma kalau lagi ini bahasanya, kalau lagi benar-benar giat banget gitu, satu hari ya alhamdulillah kadang dapat 1 lembar gitu, dapat 1 lembar setengah, 3 kaca gitu kan. Tapi kalau emang lagi ini mungkin pikirannya kan kadang kemana-mana gitu, paling dapat 1 halaman doang. Apakah menurut Risma, apakah itu menghafal, apakah berapa kali ulangan atau diulang atau tidak itu pembacaannya, atau diulang lagi atau tidak? Kalau dari metode Risma sendiri sih emang menghafal Al-Quran itu banyak metode. Ada yang ngafalnya itu per ayat,
ada yang per kalimat. Kalau Risma ngafalnya per kalimat gitu. Jadi kita ngafal misalnya 3 kalimat, 2 atau 3 kalimat. Nah, itu dihafal sama kita dan dibayangin gitu sambil dibayangin. Nah, kalau misalnya udah sampai kebayang, baru lanjut ke kalimat lain sampai 1 ayat itu. Nah, kalau misalnya udah 1 ayat, terus kita ulang lagi sampai beberapa kali sampai kita kebayang intinya mah. Kalau Risma mah gitu. Oke. Sampai ada bayangan di kitanya. Oke. Apakah mudah? Apakah gimana ya menghafal? Kan menurut kita nih yang belum ini ya, maksudnya belum fasih tajwid ataupun apalah gitulah. Kan susah banget ya ngapal dari tahfidz Quran itu kan ngomong nggak boleh sembarangan, udah nggak boleh sembarangan, dan hal-hal yang lain kan banyak larangannya. Apalagi kita lupa dosanya gede kan. Apakah menghafalnya gimana ya? Apakah menghafalnya susah ataupun gampang gitu? Risma dalam menghafal. Kalau menghafal kan pertama ada namanya binazor dulu kan. Jadi kita sebelum menghafal itu kalau misalnya kita belum lancar baca Al-Qur'annya, pasti sama umiknya atau sama ustazahnya gitu kan, ustadzah atau ustazahnya, pasti kita nggak suruh ngafal dulu, tapi kita binazorin dulu atau baca Al-Qur'annya dibaca dulu gitu. Misalnya kita surat apa gitu, misalnya juz 30 surat An-Naba gitu kan, kita belum lancar kan baca Al-Qur'annya, terus tajwidnya juga masih kurang lah gitu kan, masih kurang bagus gitu. Nah, di situ kita binazor dulu sampai benar-benar kita bisa dan lancar gitu bacanya, walaupun nggak lancar banget tapi kita tahulah makhrajul hurufnya sama si tajwidnya, misalnya ikhfa izharnya kayak gitu-gitunya sama mad-madnya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah bisa itu-itunya, baru deh nanti juga sama ustazahnya atau sama uminya gitu kan, ntar baru boleh ngafal. Oke. Maaf ya pertanyaan ini kali ini emang bener-bener ini bercadar. Nah, kan itu menutup aurat ya. Iya. Itu apakah keinginan sendiri ataupun ada ngelihat orang lain nih kita pakai cadar, apakah tertarik apa gimana? Kalau Risma emang pertamanya ke orang bercadar mungkin waktu kecil ngeliat apa sih gitu, aneh amat gitu kan. Tapi pasti kita berpikirnya kayak yang bercadar itu orang apa sih gitu yang bercadar, pasti gini-gini, pasti mungkin sedikit negatif gitu kan ininya apa pikirannya. Tapi setelah kita tahu, Risma kan pas di pondok itu di Global Ajabar kebetulan ustazahnya gitu kan bercadar itu. Terus dari situ kan banyak nanya gimana sih gitu bercadar itu, orang bercadar itu kayak gimana. Terus dia juga kebetulan ngejelasin katanya gini-gini. Terus enggak gitu kan, pasti kita nanya yang kayak gitu kan. Nah, katanya enggak, kalau udah biasa kan enak, kayak kita pakai kerudung aja. Pertama mungkin ngeliat yang pakai hijab gede itu, apaan sih gitu, pasti gerah ya gini. Tapi kalau belum ngerasain, pasti kita cuma ngeliat doang, pasti ngeliatnya gerah gini. Tapi kalau kita udah ngerasain, kita udah terbiasa, emang nyaman gitu. Dan kita juga bukan hanya memakai, tapi kita juga cari tahu sedikit-sedikit. Terus juga nyari tahu ke ustazah itu kan, gimana sih kak gitu, ustazah pakai hijab gede itu gimana, apa sih hukum-hukumnya, sekalian nanyain hukum-hukum tentang pakaian seorang wanita kan, misalnya tentang aurat-auratnya juga apa aja yang ditutup gitu kan. Ini emang kan kalau buat cadar itu nggak sunnah juga, cuma hanya boleh kan. Banyak yang ngejelasin tentang bercadar itu, dan enggak wajib, apalagi ngewajibin itu enggak banget gitu. Soalnya muka itu kan enggak aurat, yang aurat kita itu cuma kedua telapak tangan sama kaki kan, itu aja. Jadi dari situ Risma banyak nanya ke ustazah itu kan, jadi termotivasi pengen kayak gitu, biar juga kita ngejaga diri. Kan banyak ya kalau misalnya kita maaf banget kayak berpakaian kurang rapi lah gitu, pasti suka ada aja yang goda-goda gitu. Tapi alhamdulillah Risma semenjak pakai kayak gini nggak ada yang gimana gitu. Subhanallah ya Uti. Terus apa ini kan pondoknya baru lagi ya pindah di sini. Apakah pondokan yang lama sama pondokan ini lebih nyaman di mana pondokannya?
Kedua-duanya juga nyaman dan banyak banget pelajaran yang Risma ambil. Waktu di sana juga yang pondok pertama, alhamdulillah banyak motivasi-motivasi dari guru-guru, dari kakak kelas, terus dari ustazahnya juga. Nah, sampai Risma sampai bisa kayak gini gitu. Dapat dari sana juga alhamdulillah gitu. Walaupun emang masih kurang ya, kurang ini gitu kurang banyak. Belum diamalin bener-bener juga, tapi alhamdulillah aja gitu, sedikit-sedikit Risma juga masih belajar. Nah, di sini juga banyak juga baru di pondok ini Risma baru 3,5 bulan, tapi alhamdulillah gitu banyak juga pelajaran-pelajaran yang dapat dari Umi. Minimal Risma minimal tahfidz Quran, apakah ingin langsung 30 juz? Berapa patokannya berapa tahun minimal? Risma sih nargetin ya untuk saat ini targetnya 2 tahun itu udah selesai gitu. Udah Alhamdulillah ya, semoga hatamnya Ukti Risma. Amin. Oke, dan setelah hatam apakah ingin ngabdi apa gimana Ukti Risma? Kalau misal udah hatam mau ini dulu, mau ngabdi gitu, mau bantu-bantu dulu sekalian ngajar gitu, pengen ngamalin ilmu dulu gitu. Subhanallah ya guys, udah kayak Hafidahkah banget ya. Tertutup. Ini yang namanya hijrah ya. Hijrah kan kebanyakan hijrah. Gue hijrah karena pakai kerudung doang kan, tapi akhlaknya belum hijrah. Kalau ini kan kita dari aula sampai ini kan kita tertutup. Nggak sama gue ya, gue mah enggak. Gue masih belum hijrah, cuma pakai kerudung doang. Kalau ini kan udah hijrah banget ya, udah jadi tahfidz juga, tahfidz Quran. Patokan targetnya 2 tahun harus hatam. Kalau kita kan masya Allah banget ya, kalau tahfidz Quran insya Allah masuk surga ya, amin. Nah, ini motivasi banget nih buat kalian. Kebanyakan kan Risma kebanyakan ya cewek di zaman sekarang, maksudnya nggak mau lah ya, nggak mau apalagi buka tutup aurat, apalagi pakai cadar, nggak mau lah, buat apa gitu ya, apalagi kita menutup aurat. Sedangkan cewek zaman sekarang itu sibuk ya kayak memamerkan auratnya, mempercantik diri. Itu bagaimana itu Ukti Risma menurut Ukti? Ya, semua itu kan tergantung diri sendiri ya, gimana kitanya. Kalau emang kita kan kebanyakan orang yang mohon maaf yang kayak pakaiannya masih terbuka gitu kan, dia udah ada niatan gitu dari diri dia sendiri, kayak saya pengen gitu, kayak yang pakai hijab gede gitu, pengen kayak gitu kan. Banyakan orang dengan disebutnya kayak hijrah gitu ya. Ya sebenarnya itu kan dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin merubah apapun itu diawali dengan niat, tapi harus kita ada usaha gitu untuk ngerubahnya. Tapi kan kalau misalnya kita udah ada niatan, saya juga pengen deh kayak si itu misalnya, kayak pakai bajunya gede, terus pakai hijab juga gede gitu kan, kerudungnya gede. Nah, kalau dari Risma sendiri sih, kalau misalnya kita udah punya niatan kayak gitu, kita jangan cuma punya niat tapi enggak diusahain gitu. Nah, sesuatu itu kalau punya niat tapi enggak diusahain, kita nggak bakalan ngedapetinnya loh gitu. Tapi kalau kita punya niat baik, selagi niat kita baik, ayolah gitu, usaha. Dari situ kita belajar dikit-dikit gitu buat kayak ngedapetin, kayak beli kerudungnya atau apa gitu kan, misalnya pengen pakaian yang gede-gede gitu. Nah kayak gitu sih, jadi harus ada usaha dari diri kitanya, jangan cuma niat aja tapi sampai kita nggak pakai baik gitu. Pokoknya gitu, selagi niat kita baik, ayolah gitu, lakuin. Oke Ukti Risma, kan kebanyakan ya kalau udah lulus sekolah, maaf ya Ukti Risma, kebanyakan kalau udah lulus sekolah kan dia pengen kuliah ya, kejar target, kejar karir kata kita ya, impian dia, cita-cita dia apa. Kalau Ukti Risma nih lebih memilih ke tahfidz Quran ya, lebih memilih mendalami ilmu agama dibandingkan keahlian. Apakah menurut Ukti Risma itu karir ataupun cita-cita nggak penting, ataupun yang lebih penting ke mengenal Yang Maha Kuasa? Semua itu penting. Kita itu tidak hanya
apa ya, mengejar dunia dan tidak hanya mengejar akhirat, tapi kita perlu juga mengejar kedua-duanya. Kayak kita belajar, kita juga jangan terlalu fokus ke dunia, jangan terlalu juga fokus ke akhirat, tapi kita harus ada dua-duanya biar seimbang gitu. Nah di situ kalau buat Risma sendiri, kenapa Risma milih ke Hafiz? Pertama, apa ya, Risma kan fisik Risma lemah, kalau misalnya buat kerja takutnya nggak kuat, orang tua juga apa ya, nggak terlalu ngizinin, jadi terserah Risma gitu maunya apa. Jadi Risma lebih milih mondok, dan orang tua juga ngizinin kalau buat mondok, katanya nggak apa-apa. Nah di situ lagian juga Risma pengen nyelesain Quran gitu kan, pengen ngehatamin Quran dulu, jadi ntar juga apa ya kan, udah kejamin gitu. Kayak misalnya kalau kita ngejar akhirat, emang dunia itu kan bakalan ngikut ya, kayak gitu aja. Jadi kita yakin aja gitu, ntar juga kalau misalnya kita yakin sesuatu apapun, kalau kita yakinin, kita yakin Allah pasti bakal ngasih jalan gitu buat kita. Nah di situ ntar juga Allah ngasih keringanan buat kita tuh. Oke. Kedua-duanya penting sih gitu. Ya, patokan kan di sini 2 tahun ya ngabdi. Apakah ada rencana untuk menikah ataupun membangun pesantren setelah jadi tahfidz? Kalau keinginan kayak gitu pasti ingin ya, semua keinginan sesuai ya. Kalau misalnya udah hatam gitu ya, pengennya mau bantu-bantu dulu, bantu orang tua, bantu guru-guru gitu sambil ngajarin gitu, ngajar anak-anak gitu kan. Nah udah gitu, kalau masalah nikah kalau nikah ya itu mah ya kita berusaha, tapi nggak terlalu diinin banget ya. Ya berusaha gitu ya, Pak, segimana ada jodohnya aja. Kalau ada ya nikah gitu, kalau enggak ya kita tetap usaha gitu. Kirain ada patokannya gitu, 20 berapa gitu. Kalau buat nikah, kalau bisa segimana dapatnya aja. Kalau udah waktunya ya itu. Tapi subhanallah banget ya guys, ini Ukti Risma ini umur 18 tahun ya Ukti ya. Iya. 18 tahun dia udah tahfidz Quran, sedangkan kita di luar sana 18 tahun kita hanya pergaulan, karakter, dari bagus-bagus HP, pemewah-mewah baju. Kita nggak mikirin ya, apalagi itu membaca Al-Quran. Nggak, jangankan yang udah ini ya umur 18, yang udah lulus sekolah aja jarang baca Al-Quran di rumah. Lebih sibuk karena HP, nangis karena pacar, kebanyakan gitu ya Ukti ya. Kalau menurut ini kan motivasi banget ya buat teman-teman. Jangan lupa ditonton, subscribe-nya, komen yang bermanfaat, dan like. Oke, di sini gua mau ngebahas ini ya, tahfidz Quran. Ini buat motivasi buat kalian semua. Jadi umur 18 kan umur yang sangat muda ya Uti ya. Umur yang muda banget lah ya intinya. Belum umur 20 tahun ke atas. Jadi kan hafalannya insya Allah bisa masuk karena umurnya masih 18. Tapi kebanyakan orang di luar sana sibuk main pacar, main HP, pokoknya gimana ya, umur 18 tahun kata kita mah ya oke, dunia nyata yang dikejar, bukan dunia akhirat. Itu gimana ya, itu berpengaruh juga ya, pergaulan, lingkungan itu berpengaruh juga buat kita. Karena lingkungan kita yang kayak gini ya kita juga bakal ketiru. Kayak lingkungan kita kotor ya kita bakal kotor ya, semua sama dengan lingkungan ya guys. Jadi saran gua buat kalian yang umur 18 tahun lebih baik tahfidz di sini. Insya Allah ini bagus juga ya tahfidznya, dan uminya juga baik, langsung turun tangan. Daripada kalian ngabisin waktu yang gimana ya, ngabisin waktu yang kata Cina gini, waktu itu kan adalah uang. Kalau kata kita waktu itu adalah doa kan. Kalau kita ngabisin waktu untuk hal yang nggak penting, nanti kalian susah di hari tua nanti. Jadi tua kan kita nggak mungkin dong udah tua kita ngaji. Sekarang aja kita ngaji malas ya, apalagi jadi tahfidz, malas banget. Bener nggak Uti Risma? Iya. Kebanyakan gitu ya. Tapi yang dicari itu ya cowok nyari cewek pasti yang tahfidz juga ya, tahfidz Quran. Siapa yang nggak mau sama tahfidz 30 juz? Pasti cowok juga banyak ya. Mahalnya juga kalau tahfidz kan banyak mahalnya. Jadi buat kalian jangan lupa ya, tahfidz ini gerdu pintu.
kampung saya sendiri juga di sini, makanya saya wawancara sama Uti Risma. Mungkin wawancara kali ini cukup sekian. Jangan lupa nanti terus dukung channel Uti Dina biar selalu berkembang. Insya Allah di sini saya akan memberikan motivasi buat kalian semua. Kata hijrah, nanti saya akan cari lagi motivasi. Oh iya, yang mau komen tentang komen saja. Yang mau komen mau bikin apa, request aja, nanti saya akan bikin. Oke, udah dulu ya Uti Risma, makasih untuk penjelasannya. Oke, assalamualaikum guys, jangan lupa salamnya dijawab, dan jangan lupa komen, jangan lupa subscribe-nya, terus dukung ya. Assalamualaikum guys.